Toraya Milo. Toraya, Toraya Milo. Hey, bisa kalian foto pasang kalian informasi Toraya.
Ini kita buka aja nggak apa-apa kan Bang? Nggak apa-apa, Pak. Iya, nih kelihatan gue. Siap. Penting aman Pak Bos. Di sini itu. Ada yang satu deh. Emang inspektor lebih lambat tuh. Jangan. Sedikit diantar Pak. Nanti kita mau bawa apa yang lebih tahu. Ada broker banyak gitu, belum masih ada bolong-bolong. Selamat datang di Toraja, Pak. Ya, terima kasih. Iya, mungkin sedikit pengalaman Bapak tentang bandara baru ini. Ya, pengalaman saya yang jelas bukan pertama saya kesini sih ke Toraja ya. Jadi bandara yang lama Pongtigo saya sudah sempat bertahun-tahun dari 2008 lah kurang lebih dengan pesawat KASA dulu gitu kan. Bolak-balik ke Toraja, dan memang Toraja ini spesial gitu kan, kondisi yang spesial di daerah elevasi yang tinggi ya, daerah pegunungan, sehingga spesial juga pesawat yang masuk dan kondisi masuknya pesawat gitu. Makanya bandara baru ini buat saya satu hal yang sangat bagus buat perubahan terkait mobilitas masyarakat ya, karena dibutuhkan bandara yang lebih luas ya, bandara yang lebih nyaman buat operator atau penerbangan bisa masuk, sehingga masyarakat bisa terangkut lebih baik dengan pesawat yang lebih besar jelas gitu kan. Dan tadi sudah saya coba pertama kali masuk di Bandara Buntu Kuning ini dengan pesawat Kementerian Perhubungan, pesawat jenis King Air 350 ya, buatan Amerika. Insya Allah dengan melakukan prosedur yang sudah dibuat oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Perhubungan, Direktorat Navigasi ya, melakukan prosedur dengan instrumen flight procedure ya, kita buat prosedur penerbangan masuk ke Buntu Kuning kita lakukan, sampai pada titik juga kita melakukan goron seandainya pesawat tidak bisa landing, itu semua sudah kita lakukan dan insya Allah nyaman gitu kan. Tinggal pihak Direktorat Navigasi nanti dan bandara mempublish instrumen flight procedure itu, mengkomunikasikan juga dengan airline, dengan operator, melakukan komunikasi
bahwa ini sudah siap untuk bisa digunakan nanti setelah diresmikan oleh pemerintah dalam hal ini gitu kan, untuk bisa masyarakat bisa memanfaatkannya mobilitas Toraja ke Makassar dan sekitarnya sih, insya Allah. Dan memang spesialnya Bandara Buntu Kunik atau Toraja pada umumnya ini perlu waktu khusus schedule-nya ya. Bisa di atas jam 9 dan masuknya jam 2 paling akhir, karena memang wilayah pegunungan hal yang lumrah kalau awan atau kabut itu senang nempel gitu. Tapi insya Allah tadi cerah masuk sini, insya Allah cerah dan nyaman untuk kita bisa mendarat di sini. Mas dan apa di luar? Mantap. Tempat sama alat kita coba di mana ternyata tidak bisa berada. Orang Tabelan, nggak ada teman orang di sana saja. Di sana. Di mana? Oke Pak. Ya, mewakili pemerintah dan masyarakat Toraja secara keseluruhan, kami mengucap syukur karena hari ini impian dari masyarakat Toraja hari ini boleh terwujud dengan mendaratnya pesawat dari kalibrasi hari ini. Ini semua perjuangan panjang dari seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, ya termasuk pihak bandara, ya, kebetulan di kontraktor juga, tokoh adat juga ada hari ini. Ya, sekali lagi kita mengucap syukur karena ini sebenarnya harapan yang sudah dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Toraja. Ya, sehingga masyarakat diaspora yang akan ke Toraja ya tidak memerlukan waktu yang panjang lagi untuk bisa sampai. 45 menit sudah bisa sampai di Toraja kalau ini sudah beroperasi. Dan setelah peresmian tentunya kami sudah membangun komunikasi dengan beberapa maskapai penerbangan untuk ke Toraja. Pasti awalnya juga kita akan subsidi, tetapi tidak apa-apa untuk animo awal masyarakat untuk bisa naik pesawat. Dan saya kira ini yang juga ditunggu-tunggu oleh seluruh diaspora Toraja yang ada di Merantau. Ya, terima kasih jajaran Kementerian Perhubungan, terima kasih Pak Anas sebagai BPK, Pak Budi sebagai kontraktor, dan masyarakat ada di sini sekaligus tokoh masyarakat ada di sini yang sudah membantu sehingga ini bisa terwujud. Terima kasih tim-tim media yang sudah mendukung juga pembangunan bandara ini sehingga boleh kita saksikan hari. Dan kita berharap mudah-mudahan Pak Jokowi betul-betul yang hadir meresmikan dalam akhir bulan
Agustus ini. Saya kira itu. Terima kasih. Kan pesawat kalibrasi ya. Iya. Nah, jadi tujuannya apa ini Pak? Oh iya, pesawat kalibrasi kebetulan mendarat di sini, dapat tugas dari Kementerian Perhubungan untuk mengkalibrasi salah satunya ada alat bantu pendaratan yang dipasang di bandara baru ini, itu lampu papi. Ini kita akan tes beberapa saat lagi. Terus untuk papi itu, lampu itu bisa membantu pesawat nanti yang masuk dengan sudut yang pas. Jadi kita buat sudutnya pas. Nah, selain itu juga kita kebetulan diminta untuk mengecek instrument flight procedure. Jadi yang dibuat oleh Direktur Navigasi Penerbangan ya di bawah Kementerian Perhubungan. Ada beberapa bandara yang dibantu dengan instrument flight procedure ketika untuk masuk ke bandaranya untuk mempermudah pergerakan pesawat. Jadi data yang sudah diterima, dibuat prosedurnya kita sudah lakukan tadi. Tadi kalau sempat lihat kita sempat naik lagi itu bukan karena tidak bisa masuk ya, tapi karena memang sedang melakukan validasi atau mengecek flight procedure yang sudah dibuat. Seandainya ada pesawat nanti kalau masuk ternyata tidak bisa turun, dia naik lagi, itu nyaman atau safe ya untuk dia bisa melakukan pendaratan berikutnya. Ada holding point yang dibuat oleh Direktorat Navigasi, kita lakukan insya Allah sesuai dengan target penerbangan ya, safety number one gitu kan. Runway sih bisa, insya Allah. Ini cuma alat yang dipasang, kita cek, kita pastikan sesuai dengan standarnya. Setelah kita turun nanti udah bisa digunakan tuh. Walaupun laporan resminya memang belum disampaikan, tapi secara ini sudah bisa digunakan. Jadi ada PT yang bilik.